Dalam analisis sistem ini, ada 3 hal yang akan dibahas, yaitu pengumpulan persyaratan bisnis, analisis proses bisnis, serta analisis dan desain sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Kuliah Teknokrat dalam mata kuliah Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang analisis sistem. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah memahami pengumpulan persyaratan bisnis yang meliputi dokumen analisis, interview, Joint Application Design atau JAD, kemudian kuesioner, dan observasi. Para mahasiswa yang saya banggakan, siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle terdiri dari 4 aktivitas. Yang pertama adalah perencanaan, kedua adalah analisis, yang ketiga adalah perancangan, dan yang keempat adalah implementasi. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perencanaan. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas siklus hidup pengembangan sistem yang kedua, yaitu analisis sistem. Dalam analisis sistem ini ada 3 hal yang akan dibahas, yaitu pengumpulan persyaratan bisnis, analisis proses bisnis, serta analisis dan desain sistem. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pengumpulan persyaratan bisnis. Mahasiswa yang saya banggakan, mari kita bahas satu persatu metode atau beberapa hal yang dapat dilakukan di dalam pengumpulan persyaratan. Untuk persyaratan bisnis, merupakan pertanyaan tentang apa yang akan dilakukan oleh sistem. Jadi fokusnya pada pengumpulan persyaratan ini adalah pada apa yang akan dilakukan oleh sistem, bukan bagaimana melakukannya. Ada 2 macam persyaratan bisnis, yaitu persyaratan fungsional dan juga persyaratan non-fungsional. Mari kita bahas satu persatu. Persyaratan fungsional mendefinisikan fungsi-fungsi sistem yang harus dijalankan oleh sistem dan menentukan proses yang harus dijalankan. Persyaratan fungsional dapat digambarkan menggunakan diagram, contohnya yaitu use case diagram dan activity diagram. Contoh dari persyaratan fungsional sistem, yakni seperti sistem harus mampu melakukan perhitungan, misalnya perhitungan gaji, perhitungan denda, transaksi, dan lain-lain. Kemudian contoh lain yaitu sistem harus mampu menghasilkan laporan tertentu, misalnya laporan penjualan, laporan keuangan, dan laporan yang lainnya. Kemudian adalah persyaratan non-fungsional. Persyaratan non-fungsional ini berhubungan dengan bagaimana sistem berperilaku, meliputi operasional, yaitu lingkungan fisik atau teknis sistem, kemudian performa, yaitu mengenai kecepatan dan keandalan dari sebuah sistem. Selanjutnya keamanan, yaitu pembatasan akses terhadap sistem. Dan yang terakhir adalah budaya dan juga politik yang mencakup kebijakan perusahaan dan juga masalah hukum. Para mahasiswa yang saya banggakan, untuk mendapatkan persyaratan bisnis yang kita inginkan, ada beberapa metode yang dapat kita terapkan. Yang pertama adalah dokumen analisis. Yang kedua, interview. Yang ketiga, Joint Application Design atau JAD. Yang keempat, kuesioner. Dan yang kelima adalah observasi. Mari kita bahas satu persatu metode pengumpulan persyaratan ini. Yang pertama adalah dokumen analisis. Dokumen analisis dilakukan dengan cara melihat dan juga mempelajari dokumen formal yang digunakan. Jenis-jenis dokumen ini diantaranya adalah formulir, laporan, standar operasional prosedur atau SOP,
dan juga panduan kebijakan. Jadi melalui metode ini, kita dapat mempelajari berbagai dokumen yang digunakan tersebut. Nah, elemen apa saja yang kira-kira perlu ditambahkan atau sebaliknya, elemen dari formulir apa yang sekiranya tidak perlu kita gunakan, ini bisa kita analisis pada saat kita melakukan metode analisis dokumen. Analisis dokumen ini dapat dilakukan sebelum kita melakukan kegiatan wawancara, yaitu fungsinya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai persyaratan sistem apa saja yang kita butuhkan di dalam mengembangkan sebuah sistem nantinya. Metode pengumpulan persyaratan bisnis yang kedua, yaitu interview atau wawancara. Metode wawancara ini adalah metode yang paling umum digunakan untuk mengumpulkan persyaratan di dalam pengembangan sebuah sistem. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan persyaratan bisnis apa saja yang biasanya dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak yang terlibat dalam sebuah sistem atau pihak yang memahami alur dan proses sistem. Contohnya mungkin adalah pengguna atau juga pengelola dari sebuah sistem. Ada beberapa tahapan dalam melakukan wawancara. Yang pertama adalah memilih orang yang diwawancarai. Biasanya dipilih orang yang terlibat atau yang paham betul terhadap sistem yang akan dikembangkan. Biasanya orang yang terlibat atau yang menggunakan sistem mengetahui lebih dalam mengenai alur dan juga sistem yang akan digunakan sehingga kita bisa mendapatkan banyak persyaratan yang kita inginkan. Kemudian merancang pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara ini dapat disiapkan terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan pengembangan sistem yang nantinya akan kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan wawancara, yaitu mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kegiatan wawancara. Selanjutnya yaitu melakukan wawancara, adalah tahap mengajukan pertanyaan atau mewawancarai responden berdasarkan dari pertanyaan yang sudah kita rancang sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah tindak lanjut pasca wawancara, adalah melakukan analisis terhadap hasil wawancara. Para mahasiswa yang saya banggakan, metode pengumpulan persyaratan yang selanjutnya adalah Joint Application Design atau JAD. Metode ini memungkinkan manajer proyek, pengguna, dan juga pengembang untuk dapat berkumpul bersama-sama di dalam memperoleh persyaratan bisnis yang kita perlukan. Metode ini dilakukan untuk menghindari persyaratan yang terlalu spesifik atau juga kabur, atau persyaratan yang tidak jelas. Kegiatan JAD ini biasanya juga menyertakan pengguna sekitar 10 atau 20 orang dan kegiatannya bisa dilakukan 5 sampai dengan 10 hari selama periode 3 minggu. Jadi, menggunakan metode JAD ini, para manajer proyek, pengguna, pengembang ini bisa berkumpul bersama-sama baik di dalam satu ruangan atau menggunakan teknik yang lain untuk bisa mengumpulkan persyaratan. Kemudian metode persyaratan, pengumpulan persyaratan yang lain yaitu kuesioner. Metode ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner yang berisi pertanyaan mengenai kebutuhan pengembang sistem kepada responden. Nah, hal yang dapat dilakukan dalam metode kuesioner ini adalah yang pertama, memilih peserta atau responden yang nantinya akan mengisi kuesioner. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan sampel dari populasi. Yang kedua adalah merancang kuesioner. Mahasiswa yang saya banggakan, terdapat keunggulan dan juga kelemahan di dalam metode kuesioner. Nah, baik kita akan bahas keunggulan dari kuesioner. Yang pertama, kebanyakan kuesioner ini dapat dijawab secara cepat. Jadi biasanya responden hanya menjawab saja secara cepat tanpa kadang-kadang membaca pertanyaannya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kuesioner, alat yang secara relatif tidak terlalu mahal untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar orang. Jadi
kuesioner ini relatif murah begitu ya dibandingkan dengan metode yang lain. Kemudian kuesioner membolehkan individu untuk tidak mencantumkan namanya dan jawaban dapat segera ditabulasi dan dianalisa. Nah, tetapi kelemahan dari kuesioner sendiri, yang pertama adalah jumlah responden sering tidak terlalu banyak. Kemudian yang kedua, tidak ada jaminan bahwa para responden akan menjawab ataupun memperhatikan semua pertanyaan. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, kuesioner cenderung tidak fleksibel. Kemudian analis sistem tidak dapat mengobservasi atau menganalisis bahasa tubuh responden. Jadi apakah itu diisi secara betul-betul, apakah tidak. Jadi ini tidak bisa menganalisis bahasa tubuh responden. Kemudian tidak ada kesempatan segera untuk mengklarifikasi jawaban yang tidak jelas atau tidak lengkap. Dan yang terakhir adalah sulit untuk menyiapkan kuesioner yang bagus. Ini adalah kelemahan dari kuesioner. Nah, kuesioner sendiri memiliki beberapa tipe. Yang pertama adalah kuesioner format bebas. Ya, kuesioner format bebas ini adalah kuesioner yang didesain untuk memberikan keleluasaan kepada responden dalam memberikan jawaban. Jadi biasanya pertanyaan ini adalah pertanyaan esai. Jadi responden memiliki keleluasaan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Kemudian yang kedua adalah kuesioner format tetap. Kuesioner ini terdiri dari pertanyaan yang mengharuskan responden memilih satu jawaban dari beberapa jawaban yang telah ditentukan. Nah, biasanya pertanyaannya ini jawabannya sudah kita tentukan, misalnya dalam seperti pilihan ganda begitu ya. Jadi ada beberapa jawaban yang bisa dipilih oleh responden. Mahasiswa yang saya banggakan, metode pengumpulan persyaratan selanjutnya adalah observasi. Nah, metode observasi ini dilakukan dengan mengamati secara langsung baik sistem yang sedang berjalan maupun perilaku pengguna atau pengelola dalam menjalankan sistem tersebut. Nah, dalam metode wawancara, pengguna atau pengelola seringkali tidak mengingat semua yang mereka lakukan. Untuk itu, kadang-kadang kita juga perlu melakukan metode pengumpulan persyaratan observasi ini untuk melihat secara langsung bagaimana sistem ini digunakan dan bagaimana perilaku pengguna dan juga pengelola di dalam menjalankan sistemnya. Ya, jadi ini kita observasi berarti kita lihat secara langsung. Nah, biasanya perilaku pengguna atau pengelola ini akan berubah ketika diawasi. Jadi pada saat tahu ini akan dilakukan observasi, biasanya kebiasaannya juga berubah. Untuk itu, maka di dalam melakukan pengumpulan persyaratan menggunakan metode ini juga jangan mengabaikan aktivitas berkala yang dilakukan mungkin mingguan, bulanan, bahkan juga tahunan. Nah, ada beberapa keunggulan di dalam metode observasi. Yang pertama adalah data yang dikumpulkan berdasarkan observasi dapat sangat reliable. Ya, jadi observasi ini datanya reliable. Kemudian analis dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi. Jadi analisis sistem dapat melihat secara langsung dan apa yang sebenarnya terjadi terhadap sistem ini dapat dianalisis secara langsung. Kemudian relatif tidak mahal dan juga memberikan peluang kepada analis untuk melakukan pengukuran kerja. Ini adalah keunggulan dari observasi. Tetapi observasi juga memiliki kelemahan. Ya, kelemahannya diantaranya yaitu orang yang biasanya diamati atau diobservasi itu merasa tidak nyaman, begitu ya. Pada saat diawasi biasanya pengguna atau pengelola sistem itu merasa tidak nyaman, gitu ya. Kemudian tingkat kesulitan atau volume yang biasanya dialami memungkinkan tidak terjadi pada saat diobservasi. Jadi itu tadi, maka kita jangan mengabaikan kegiatan yang dilakukan secara berkala. Kemungkinan pada saat kita melakukan observasi, mungkin tingkat kesulitan atau volume itu yang dialami tidak terjadi.
tetapi dia terjadi pada saat kita tidak mengobservasi seperti itu. Ya, maka observasi perlu dilakukan secara berkala. Kemudian beberapa aktivitas sistem dapat terjadi di saat yang tidak wajar. Kemudian beberapa tugas mungkin tidak selalu dilakukan dengan cara seperti yang diobservasi oleh analis sistem. Nah, ini biasanya yang disebut dengan perilakunya berubah begitu ya. Jadi pada saat diawasi, pada saat diobservasi, maka perilakunya berubah, tidak seperti biasa yang dilakukan seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir, mungkin saja seseorang melakukan pekerjaannya secara benar pada saat diobservasi. Tetapi pada saat tidak diobservasi, mungkin saja pekerjaannya dilakukan contohnya tidak sesuai SOP dan lain-lain. Oke, kunci keterampilan observasi ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, tentukan siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana observasi itu. Kemudian yang kedua adalah dapatkan izin untuk melakukan observasi dari pihak-pihak tertentu. Kemudian informasikan siapa saja yang akan diobservasi. Misalnya pengguna atau pengelola sistem atau pimpinan yang akan diobservasi, ini kita informasikan. Kemudian tetaplah rendah hati. Kemudian buatlah catatan selama atau segera setelah observasi dilakukan. Kemudian tinjaulah catatan observasi dengan individu yang berkepentingan. Kemudian jangan mengganggu individu saat bekerja. Dan jangan fokus pada hal-hal kecil. Dan yang terakhir adalah jangan membuat anggapan sendiri. Itu adalah kunci dari keterampilan observasi. Para mahasiswa sekalian, demikianlah perkuliahan kita pada kesempatan hari ini agar dapat lebih memahami materi analisis dan perancangan perangkat lunak. Silakan Anda baca materi yang sudah disajikan di spada.teknokrat.ac.id. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate